Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup lu gitu-gitu aja? Kayak stuck di tempat yang sama padahal udah berusaha keras? Atau mungkin lu sering mikir, ya emang gue nggak sepintar dia, gue nggak bakat di sini. Nah, hati-hati. Bisa jadi yang nahan lu itu bukan nasib, bukan orang lain, tapi cara lu mikir. Lu lagi jalan pakai fixed mindset atau growth mindset karena percaya atau enggak, pola pikir ini bisa nentuin siapa lu 5 tahun ke depan. Mari kita bahas. Oke, jadi fixed mindset itu simpelnya adalah pola pikir di mana lu percaya bahwa kemampuan lu ya segitu-gitu aja. Kayak, gue emang nggak pinter matematika. Dia jago ngomong karena emang berbakat dari kecil. Gue nggak bisa jadi pemimpin soalnya gue orangnya pendiam. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu tuh ciri-ciri utama orang dengan fixed mindset. Mereka percaya bahwa kecerdasan, bakat, kemampuan sosial, kreativitas, semua itu bawaan lahir dan nggak bisa diubah banyak. Udah kayak takdir. Lu dapet kartu jelek ya udah terima nasib. Masalahnya mindset ini tuh pelan-pelan bunuh potensi lu sendiri. Bukan langsung kelihatan hari ini atau besok, tapi efek jangka panjangnya bisa fatal. Kenapa? Karena orang dengan fixed mindset cenderung takut gagal, takut terlihat bodoh, nggak mau keluar dari zona nyaman, dan paling parah, cepat nyerah kalau merasa nggak berbakat. Coba lu inget-inget deh, pernah nggak lu pengen coba sesuatu tapi mikir 2 kali karena takut gagal? Atau pas lu gagal, lu langsung bilang, ya udahlah, emang bukan jalannya. Padahal bisa aja itu cuma soal waktu dan proses. Tapi karena mindset lu udah bilang gue emang nggak bisa, akhirnya lu berhenti di situ. Game over. Dan yang bikin fixed mindset bahaya adalah dia halus. Nggak kelihatan. Lu ngerasa realistis padahal sebenarnya lu ngerem diri lu sendiri. Lu merasa lu lagi menerima kenyataan padahal lu sebenarnya lagi menolak kemungkinan. Contoh lain. Ada orang jago banget desain. Tapi dia nggak pernah ngerjain proyek besar karena mikir, gue nggak sebagus desainer A. Dia emang berbakat, gue mah cuman iseng. Padahal dia punya potensi. Tapi karena fixed mindset, dia gagal ngasih dirinya sendiri kesempatan buat berkembang. Yang lebih parah lagi, fixed mindset bikin lu gampang bandingin diri sama orang lain, tapi dengan cara yang salah. Lu lihat orang sukses dan lu mikir, pantas aja dia sukses, dia emang gifted. Lu jadi ngerasa kecil, minder, dan makin yakin kalau lu nggak akan bisa kayak dia. Padahal lu nggak lihat perjuangannya, usahanya, jam terbangnya, yang lu lihat cuman hasil akhirnya. Dan fixed mindset ngasih lo ilusi bahwa semua itu terjadi karena bakat. Akhirnya apa? Lo jadi nggak ngambil peluang, nggak berani ambil resiko, dan nggak pernah tahu sebenarnya lo bisa sampai sejauh apa. Padahal, semua orang punya sesuatu yang bisa ditumbuhin. Tapi cuma kalau lo kasih ruang buat tumbuh. Fixed mindset itu kayak lo naruh benih di tanah, tapi lo bilang, percuma disiram, ini benihnya jelek. Dan akhirnya, ya layulah. Bukan karena benihnya jelek, tapi karena lo nggak pernah rawat dia. Jadi kalau sekarang lu ngerasa hidup lu mentok atau lu sering ngerasa nggak cukup baik, coba deh tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Apakah gue lagi mikir pakai fixed mindset? Apakah gue sebenarnya punya potensi tapi gue sendiri yang nutup pintunya? Karena bisa jadi, yang ngebunuh potensi lu itu bukan nasib, bukan lingkungan, bukan orang lain, tapi cara lu mikir. Jadi gini, growth mindset itu adalah pola pikir di mana lu percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang. Bukan cuma karena bakat, tapi karena proses. Karena latihan, karena usaha, karena waktu. Kalau fixed mindset bilang gue emang nggak bisa, udah dari sononya. Growth mindset bilang gue belum bisa, tapi bisa gue pelajari. Nah perhatikan ya, kata kuncinya itu belum. Kata kecil tapi powerful banget. Karena belum ngasih ruang buat harapan. Ngasih lo ruang buat berkembang, buat nyoba. Buat gagal dan belajar dari kegagalan itu. Orang dengan growth mindset itu nggak alergi sama kegagalan. Mereka malah nganggap kegagalan sebagai bagian dari proses. Kayak lu main game terus kalah. Lu nggak uninstall gamenya dong. Lu cari tahu kenapa lu kalah, belajar mekaniknya, upgrade senjatanya, dan coba lagi. Sama kayak hidup. Lu gagal presentasi? Oke, berarti lu butuh latihan lebih banyak. Mungkin lu gugup atau kurang persiapan, tapi itu bisa dilatih. Lu ditolak kerja? Oke, mungkin portofolio lu belum kuat, tapi itu bisa dibangun. Growth mindset bikin lu nggak terpaku sama hasil akhir, tapi lebih fokus ke prosesnya. Dan yang lebih penting lagi, growth mindset bikin lu percaya diri, bukan karena lu ngerasa jago, tapi karena lu tahu, gue akan berkembang kalau gue terus belajar. Contoh nyata nih, ada orang yang dari kecil nggak jago ngomong. Pendiam banget.
Tapi dia terus latihan public speaking, nonton video, nyoba ngomong di depan cermin, ikut komunitas. Awalnya jelek, suaranya gemeteran. Tapi dia gas terus. Beberapa tahun kemudian, dia malah jadi pembicara di berbagai event. Nah, itu bukan keajaiban. Itu hasil dari growth mindset. Karena dia nggak bilang, gue emang nggak bisa ngomong. Tapi dia bilang, gue belajar. Growth mindset juga bikin lu lebih tahan banting, lebih kuat mental. Kenapa? Karena lu udah sadar dari awal proses itu nggak mulus. Lu bakal kepleset, bakal capek, bakal gagal. Tapi lu siap mental. Karena lu tahu selama lu terus belajar, lu pasti naik level. Dan ini bukan cuma soal kerjaan atau pendidikan ya. Growth mindset bisa lu terapin di banyak aspek hidup. Lu mau jadi orang yang lebih sabar, itu bisa dilatih. Lu mau lebih disiplin, bisa dilatih juga. Lu mau jadi lebih sehat, lebih konsisten, lebih kreatif. Semua itu bisa dilatih. Dan yang keren adalah, ketika lu punya growth mindset, lu juga jadi nggak gampang iri sama pencapaian orang lain. Karena lu nggak mikir, wah dia jago banget karena emang gifted. Tapi lu mikir, oke, dia jago. Apa yang bisa gue pelajari dari dia? Growth mindset bikin lu ngelihat orang sukses bukan sebagai saingan, tapi sebagai inspirasi. Itu bikin hidup lu lebih ringan, lebih sehat, lebih fokus ke perbaikan diri sendiri. Lu juga jadi lebih berani ambil peluang. Karena lu nggak mikir, gue nggak bisa, tapi lu mikir, gue belum bisa, tapi gue pengen coba. Dan lama-lama, karena sering nyoba dan belajar dari kesalahan, lu jadi makin jago. Tanpa sadar, lu udah jauh lebih berkembang dibanding lu yang dulu. Jadi intinya, growth mindset itu bukan soal lu harus jenius atau punya privilege. Tapi soal lu ngasih diri lu sendiri izin buat berkembang. Lu bilang ke diri lu, gue belum sempurna tapi gue bisa jadi lebih baik. Gue belum sampai tapi gue jalan terus. Dan ketika mindset ini udah nempel di kepala lu, perlahan-lahan, lu bakal mulai ngerasain perbedaan besar dalam hidup lu. Coba sekarang bayangin ya, ada dua orang, kita sebut aja A dan B. Mereka mulai dari titik yang sama. Sama-sama belum punya skill yang menonjol, sama-sama nggak punya privilege yang besar, dan sama-sama pengen sukses. Tapi bedanya ada di cara mereka mikir. Si A punya fixed mindset. Setiap kali ketemu tantangan dia mikir, gue emang nggak cocok di sini. Pas gagal dia bilang, ya emang bukan jalannya. Pas ngelihat orang lain lebih jago, dia ngerasa minder lalu bilang, dia emang berbakat. Gue nggak akan bisa kayak dia. Akhirnya apa? Dia main aman. Nggak berani ambil peluang. Dia nunggu semuanya ideal dulu sebelum mulai. Dan pas sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, dia gampang nyerah. Dia takut kelihatan bodoh, takut salah, takut gagal, jadi dia nggak pernah nyoba sungguh-sungguh. Sekarang si B, dia punya growth mindset. Pas nemu tantangan, dia bilang, berarti gue harus belajar lebih banyak. Pas gagal, dia bilang, oke, ini feedback, gue catat, gue coba lagi. Pas ngelihat orang lain lebih jago, dia bukannya minder, tapi malah penasaran. Gimana ya caranya dia bisa sampai situ? Gue pengen belajar juga. Dan karena dia punya pola pikir kayak gitu, si B jadi lebih berani ambil resiko, lebih tahan banting, dan lebih konsisten. Dia sadar bahwa progres itu nggak kelihatan dalam sehari dua hari. Tapi kalau dia sabar dan terus jalan, hasilnya pasti datang. Sekarang fast forward 5 tahun ke depan, si A masih di tempat yang sama. Mungkin dia punya banyak alasan. Gue nggak mulai karena lagi sibuk. Gue berhenti karena nggak cocok. Gue belum sukses karena belum ada kesempatan. Padahal dia sendiri yang nutup pintu-pintunya. Sedangkan si B, bisa jadi dia belum jadi CEO, belum jadi viral, belum jadi orang paling sukses sedunia. Tapi dia udah punya skill baru, relasi baru, mindset yang lebih kuat, dan pengalaman yang bikin dia naik level. Mungkin dia udah pernah gagal 10 kali. Tapi dia juga udah berkembang 10 kali lipat dibanding dia yang dulu. Itulah bedanya. Yang nentuin lo jadi siapa 5 tahun ke depan bukan seberapa pinter lo sekarang, bukan seberapa berbakat lo sekarang. Tapi seberapa lo percaya bahwa lo bisa tumbuh. Dan seberapa lo siap buat nerima proses yang panjang. Kebanyakan orang ngira perubahan besar tuh datang dari keputusan gede. Padahal seringnya perubahan besar datang dari pola mikir kecil yang lo ulang terus-menerus. Setiap hari lo dikasih pilihan kecil. Mau nyoba hal baru atau main aman, mau belajar dari kesalahan atau nyalahin keadaan. Mau bandingin diri buat minder atau buat termotivasi. Kalau lo terus-terusan pilih fixed mindset, lo bakal jalan di lingkaran yang sama. Tapi kalau lo biasain diri buat mikir pakai growth mindset, hasilnya pelan-pelan bakal kelihatan. Mungkin bukan besok, mungkin bukan bulan depan, tapi dalam 5 tahun. Percaya deh, beda banget. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah gue bisa sukses, tapi apakah gue mau terus tumbuh? Karena kalau lu punya pola pikir yang mau tumbuh, lu bisa gagal berkali-kali dan tetap menang pada akhirnya. Jadi mulai sekarang coba perhatiin deh. Setiap kali lu gagal atau ngerasa minder, tanya, gue lagi mikir kayak orang growth mindset atau fixed mindset nih. Karena mindset itu kayak akar pohon. Lu rawat akarnya, hidup lu bakal tumbuh ke arah yang lebih tinggi. Lu biarin akarnya mati, ya lu tahu sendiri.
Ingat, proses kecil hari ini sama dengan perubahan besar di masa depan. Gas terus, jangan berhenti bertumbuh. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.